Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Polisi menangkap seorang pria karena diduga menyandra dan menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 1 tahun selama 16 jam di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Diduga perilaku tak bermoral ini dipicu karena permasalahan rumah tangga yang membuat pelaku kesal terhadap sang istri. Balita berusia 1 tahun 2 bulan disandra selama 16 jam dan dianiaya oleh ayah kandungnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pelaku bahkan sempat mengirimkan video penganiayaan tersebut ke sang istri dan mengancam akan membunuh korban menggunakan senjata tajam. Selama 16 jam disandra, polisi berhasil membebaskan balita tersebut dan menangkap pelaku. Kasat Reskrim Polres Pinrang, Ibtu Andi Reza Pahlawan, mengatakan bahwa penyanderaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku bernama Sandi terhadap anaknya dipicu karena permasalahan rumah tangga yang membuat pelaku kesal terhadap istri dan keluarganya. Latar belakangnya pelaku ini sangat dia kesal, kesal terhadap istrinya dan keluarga istrinya. Oh, jadi berapa lama sih penyanderaannya itu? Kira-kira penyanderanya itu kurang lebih 16 jam. Saat ini korban tengah dirawat di rumah sakit karena mengalami dehidrasi dan luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana penanganan kasus ini? Kami sudah terhubung dengan Kapolres Pinrang AKBP Andiko Wicaksono. Selamat pagi Pak Kapolres. Ya, selamat pagi Mbak. Ya Pak Kapolres, bagaimana penanganan kasus ini hingga hari ini Pak? Ya, sampai dengan hari ini kita sedang terus melakukan proses penanganan terhadap pelaku ya. Jadi Mbak, untuk sementara konstruksi pasal yang kita kenakan itu terkait dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Dan sampai dengan saat ini juga kami telah berkoordinasi dengan KPAI yang untuk melakukan asistensi juga termasuk terhadap si adik yaitu AR, demikian Mbak. Ya Pak Kapolres, sebenarnya apa masalah hingga pelaku tega melukai dan mengancam ini anak kandungnya sendiri Pak? Apakah betul karena kesal terhadap istrinya? Ya, untuk sementara dari hasil pendalaman yang sudah kami lakukan, ya memang seperti yang disampaikan tadi, memang ada motif permasalahan keluarga di sana. Dan kemudian juga kami selanjutnya juga menginstruksikan untuk penyidik apakah untuk dilakukan pengecekan terhadap urin yang bersangkutan, apakah ada pengaruh narkoba. Dan ternyata setelah dilakukan pengecekan terhadap urin terhadap pelaku, memang hasilnya positif metamfetamin. Demikian. Ya Pak Kapolres, apakah ada indikasi ini pelaku mengalami gangguan jiwa atau memang profil pelaku sehari-hari biasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Ya, baik, dapat kami jelaskan Mbak, kalau untuk berdasarkan keterangan saksi-saksi sendiri, baik yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggal yang bersangkutan dan termasuk dengan lingkungan sosial yang ada, memang kami mendapatkan laporan bahwa yang bersangkutan itu dalam kehidupan sehari-harinya memang cukup mendapatkan nilai agak temperamen. Namun segala sesuatunya tentunya perlu hal yang perlu didalami lagi, mengingat yang bersangkutan juga tentunya juga kami yakini juga memiliki permasalahan pribadi di samping permasalahan keluarga yang juga mungkin mendorong sifat-sifat tersebut timbul. Iya Pak Kapolres, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa pelaku ini juga melakukan KDRT terhadap istrinya atau seperti apa? Ya, itu juga termasuk informasi yang kami dapatkan Mbak dari beberapa bahan keterangan yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik di lapangan, ya bahwasanya memang yang bersangkutan juga memang seperti terbiasa melakukan KDRT terhadap istri dan juga bahkan juga
neneknya sendiri, dan yang terakhir yang kita dapatkan tentunya dan kita ketahui secara bersama-sama yang terhadap anaknya. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Pak. Baik, terima kasih Mbak Adi Kumala, selamat pagi.